bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget, karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya. Kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita, karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya dipiting, seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting itu adalah, mungkin Bang Roman udah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi gak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, gak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mandi. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung ingin mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu ya. Aku masih maafin dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Bi, aku nggak kuat, Bi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang nggak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum Bang, aku ditanya, Bu, kalau ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam matanya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan. Dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan. Saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dari tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri,
satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi, bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, terus ya. Yang kedua, Terus, ketiga, dan ke rumah, kan saya sudah ceritakan Oke. di rumah semua. di rumah, ya, udah terjawab. Jangan tanya lagi pulang-pulang nanti. Ya. Ya dulu, khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu, ya. Tangannya bisa naik. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya ditahan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Yang ini dulu deh. yang memicu maksudnya Mbak Vena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil Lu itu atau berat? IQ jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Bang. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya Aslinya keluar. seperti kalau saya tidak menuruti, bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar, kedua masalah suuzon, kadang-kadang Ya udah. kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena sudah Artinya tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bukan bisa boleh, ketemu dengan orang ganteng tidak kayak gua. tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia yang koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah kodenya, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan.